Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita, yaitu tiga pokok utama atau tiga landasan utama. Kemarin kita di bulan puasa sudah mulai masuk, di mana beliau penulis kitab berkata, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, bahwa wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Perhatikan ibu-ibu, setiap kita nih ya, baik saya, ibu, semuanya, siapapun dia yang merasa dirinya manusia, hamba Allah, wajib dia untuk mempelajari 4 perkara berikut ini. Apa itu? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah berilmu. Berilmu tentang apa, ibu? Yaitu tentang 3 perkara. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ibu-ibu sekalian, setiap kita ini wajib mengenal 3 perkara ini nih. Yang pertama mengenal siapa, Bu? Mengenal Allah. Yang kedua mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mengenal siapa? Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kenapa sih 3 ini? Karena sudah pernah kita sampaikan bahwa 3 perkara inilah yang akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebab nanti di kuburan kita tidak akan ditanya ilmu biologi, Bu. Allah tidak akan, malaikat mungkar dan nakir nggak bakalan nanya kepada kita apa rumus logaritma misalnya, apa rumus aljabar, nggak mungkin. Malaikat mungkar dan nakir tidak juga akan bertanya kepada kita tentang ilmu fisika misalnya. Yang ditanyakan adalah 3 perkara ini. Iya. Dalilnya hadis riwayat Al-Bazzar dan yang lainnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan," apabila telah dikuburkan salah seorang dari kalian, atahu malakani azraqani aswadan, maka akan didatangi oleh 2 malaikat. Ya, 2 malaikat itu berwarna biru dan berwarna hitam, kata Rasulullah SAW. Yuqalu li ahadihimal munkar, yang pertama disebut malaikat mungkar. Walil akhar an-nakir, dan yang kedua disebut malaikat apa? Nakir. Fayujlisani, lalu kemudian malaikat itu mendudukkan si mayat. Kemudian keduanya bertanya kepada mayat tersebut dalam riwayat Bazzar dengan lafaz fayas'alani an rabbihi wa an nabiyhi wa anil Islam. Maka keduanya bertanya tentang Allah, tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Setiap kita, ibu, malaikat mungkar dan nakir itu nggak bakal milah-milah, wah ini bekas presiden nih, wah ini jenderal nih, wah ini orang kaya nih, wah ini orang miskin. Nggak kenal itu, Bu. Malaikat mungkar dan nakir itu tidak pernah memilah-milah manusia kecuali dengan keimanan. Setiap kita pasti akan ditanya ini. Ya. Masalahnya, Ibu, kita itu tidak mungkin bisa menjawab sebatas dengan hafalan, Bu. Kalau ngapalin sih anak kecil juga bisa, Bu. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Tapi masalahnya nanti di kuburan itu yang akan menjawab adalah amalan soleh kita.
Kita bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita waktu di dunia mengenal Allah. Kita bisa menjawab siapa nabimu kalau kita waktu di dunia mengenal Nabi Muhammad SAW. Makanya ini penting sekali Ibu ya. 3 perkara ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Iya. Bagaimana mengenal Allah Bu? Emang Ibu pernah lihat Allah Bu? Siapa di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah melihat Allah? Pernah? Nggak pernah kan? Tapi Ibu yakin nggak Allah ada Bu? Dari mana Ibu tahu? Kok Ibu bisa yakin Allah ada? Iya. Kita bisa mengenal Allah dengan melihat ciptaannya ya kan? Adanya manusia menunjukkan adanya pencipta ya kan? Mungkin nggak sih Bu, meja ini menciptakan dirinya sendiri Bu? Ya mungkin kan? Mungkin nggak Bu, Pak? Mobil tahu-tahu menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Pasti semuanya itu diciptakan dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun Ibu, penting kita juga untuk mengenal Allah, bukan hanya sebatas meyakini, oh saya yakin kok Allah ada, oh saya yakin kok Allah pencipta langit dan bumi, dah sampai selesai, nggak cukup. Kita juga harus mengenal apa sih, bagaimana nama-nama Allah. Kita mengenal tuh bagaimana sih sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus kenal bagaimana sih syariat-syariat Allah. Apa sih perintah-perintahnya, apa sih larangan-larangannya. Itu penting. Kalau sebatas kita kenal, saya yakin Allah kok, udah yakin aja deh tapi gak mau sholat saya. Gak bisa Bu. Kita mengenal Allah itu tujuannya supaya kita mau tunduk kepada Allah. Ya. Kalau kita hanya mengenal Allah tapi tidak disertai dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, percuma. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idhan wal inqiyad lahu, wa tahkim syariatihi allati ja'a biha Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mengenal Allah itu adalah mengenal dengan hati kita, yaitu yakin. Yang berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi untuk menerima syariat Allah, tunduk kepada Allah. Demikian pula patuh terhadap para peraturan-peraturan Allah. Nah ini Bu, makanya Bu ya, orang tuh semakin kenal Allah semakin dekat sama Allah lah Bu. Orang semakin kenal Allah, insya Allah akan semakin cinta sama Allah Bu. Orang semakin kenal Allah Bu, semakin dia akan merasa senang untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi sebaliknya Bu, semakin kita nggak kenal Allah, semakin kita jauh dari Allah, sulit kita untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah ini Bu, jadi yang pertama kita berusaha untuk mengenal siapa? Allah. Ibu, kata Al-Iz bin Abdissalam, kebutuhan kita untuk mengenal Allah itu melebihi daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kenapa Bu? Karena mengenal Allah itu untuk kehidupan hati kita. Sedangkan makanan dan minuman untuk kebutuhan badan kita. Sementara kehidupan hati lebih agung dan lebih besar daripada hidupnya badan kita Ibu. Ya, kalau badan hidup hati mati, tidak bisa mengenal mana hak mana batil. Akhirnya bagaikan binatang ternak, ngikutin hawa nafsu doang. Kenapa? Badannya hidup tapi hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup Ibu, insya Allah badannya juga bagus. Karena Rasulullah mengatakan, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darahnya baik, maka semuanya akan baik. Kalau segumpal darahnya tidak baik, maka semuanya tidak akan baik. Berarti Ibu-ibu ya, kebaikan hati kita itu akan berpengaruh kepada semuanya itu. Akan berpengaruh kepada tingkah lakunya, akan berpengaruh kepada ibadahnya. Dan itu tidak mungkin Ibu kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah. Iya.
keinginan kita untuk berkenalan sama Allah itu Bu, harus lebih besar daripada keinginan kita berkenalan dengan bintang film, dengan apa gitu kan. Iya. Kalau kita kenal sama bintang film, sama orang-orang pejabat besar dan yang lainnya, nggak jamin masuk surga Bu. Tapi kalau kita kenal Allah dan Allah kenal kita, walaupun manusia nggak ada yang kenal kita, alhamdulillah. Ya. Yang penting kan Allah mengenal kita dan kita kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ma'rifatu nabihi, berilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi Muhammad itu Masya Allah Ibu, keindahan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ibu diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam fisik, dalam akhlak, ya, dan dalam segala sesuatu. Coba deh kalau Ibu buka ya. Kalau Ibu buka bagaimana sifat fisiknya Rasulullah, aduh Bu, Masya Allah. Rasulullah SAW itu badannya luar biasa. Kulitnya putih, wajahnya, matanya itu lebar. Hidungnya mancung. Ya, wajahnya itu bulat opal. Rambutnya itu ya tidak lurus dan tidak keriting, tapi tengah-tengah di antara itu. Dan bahkan Ummu Haram Ibu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW nginep di rumahnya Ummu Haram. Karena itu sedang panas banget, akhirnya Rasulullah sedang tidur, keluar keringat. Rupanya sama Ummu Haram, keringatnya Rasulullah dimasukkan ke botol minyak wangi. Ketika Rasulullah bangun, apa kata Rasulullah? Ya Ummu Haram, apa yang kamu lakukan? Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, aku memasukkan keringatmu ke dalam botol minyak wangiku. Kata Ummu Haram, sesungguhnya keringat Rasulullah SAW itu lebih wangi daripada minyak wangi. Masya Allah, keringat Rasul aja bisa jadi minyak wangi ya. Coba keringatnya suami Ibu, kumpulin. Lumayan Bu, buat minyak nyong-nyong. Ya. Nah coba subhanallah, mengenal Rasulullah SAW bagaimana akhlaknya, Masya Allah. Sampai Allah memuji Rasulullah dengan akhlaknya. Allah berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang bagus, yang agung, yang luar biasa. Ya. Kita mengenal bagaimana ibadah Rasul. Gimana sih ibadah Rasulullah SAW? Penting Bu. Karena kan kita harus sholat sesuai dengan contoh Rasul bukan? Iya. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya. Rasulullah juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian tuh. Jadi kewajiban kita Ibu yang kedua setelah mengenal Allah adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kalau kita mengucapkan syahadat jangan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dua perkara yang saling berkonsekuensi. Yang ketiga, apa itu? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil. Iya. Jangan cuma sebatas kenal tapi nggak tahu dalilnya apa. Penting Bu, karena keagama kita ini Bu tidak pernah mengajarkan kita cuma sebatas membeo aja. Agama kita itu mengajarkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita untuk memahami dalil. Tapi bukan berarti akal pikiran menghakimi dalil, salah. Akal diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk melawan dalil. Karena dalil itu wahyu itu berasal dari pencipta akal. Akal punya keterbatasan, sedangkan wahyu tidak ada batasnya. Maka kita diberikan oleh Allah akal untuk mengetahui dalil. Makanya kan dalam Al-Quran sering tidak Bu, Allah mengajak akal kita untuk berpikir baik-baik Bu. Ya. Contoh misalnya Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tuh lihat. Coba bagaimana Allah mengajak akal pikiran kita.
Allah mengatakan, apakah kamu diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Enggak mungkin juga. Berarti dua kemungkinan ini batil secara akal. Berarti tersisa yang ketiga, bahwa mereka yang diciptakan dan bahwa ada pencipta. Masya Allah. Itulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita beragama itu harus betul-betul berdasarkan dalil. Ibu sholat harus tahu dalilnya. Ibu nih ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ini sejajar bahu atau sejajar apa ya, harus tahu dalilnya apa. Jangan hanya sebatas kata ustadz, ya, kata kiai saya. Ya mungkin ustadz saya punya dalil. Kita katakan kita beribadah itu jangan pakai mungkin apa. Kalau dikatakan mungkin ustadz saya punya dalil, ya kemungkinan juga sama kuat. Mungkin juga nggak punya dalil, ya nggak Bu? Iya. Ya. Makanya beliau di sini menekankan ma'rifatul Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Apa sih dalil, Bu? Dalil itu yang pertama Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua apa? Hadis. Tapi di zaman sekarang Bu, ada gerakan berusaha bagaimana menolak hadis. Katanya hadis itu meragukan. Cukup Al-Quran aja dah. Ya. Padahal subhanallah Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari tentang akan munculnya kelompok seperti itu Ibu. Dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya Rasulullah SAW sabda, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatun min sunnati fayaqulu da' min hadha ma wajadna fil Qur'an ittaba'na. Apa kata dia? Kata Rasulullah apa? Nanti akan datang seseorang, dia duduk di atas dipannya. Ketika datang kepadanya salah satu hadisku, dia akan berkata, udahlah tinggalkan itu, cukup Al-Quran saja. Masya Allah. Berarti Rasulullah mengabarkan akan munculnya kelompok yang menolak apa? Hadis. Maka Rasulullah bersabda apa? Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis. Tapi ingat, hadis tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya, kan banyak di antara kita Bu, yang penting mah hadis, dhaif juga hadis katanya. Akhirnya diamalin. Padahal para ulama hadis sudah mengingatkan. Kenapa sih para ulama